Pemirsa, sejumlah tokoh hadiri acara Halal Bihalal yang digelar Lembaga Swadaya Masyarakat Kajian Advokasi serta Transparansi Anggaran atau LSM Kasta NTB. Halal Bihalal yang digelar di Sekretariat Kasta ini juga dihadiri oleh LSM dan juga lintas tim pemenangan bakal calon gubernur 2018. Ketua Panitia Halal Bihalal Kasta, Abdul Hanan, dalam sambutannya mengatakan kegiatan itu merupakan kegiatan yang pertama kali dilakukan sejak kasta didirikan pada tahun 2016 lalu. Dan halal bihalal itu nantinya akan dijadikan agenda tahunan. Kami Kasta NTB, insya Allah mudah-mudahan untuk tahun selanjutnya ini akan kami agendakan sebagai acara tahunan Kasta NTB. Jadi sekali lagi kami sampaikan ucapan banyak terima kasih, jazakumullah khairan kasir kepada khususnya Bapak Wakil Bupati yang berkesempatan hadir dan segenap tamu undangan yang sudi kiranya menghadiri undangan kami. Tanpa kehadiran Bapak Ibu pada acara kami, maka acara kami tidak akan begitu berarti. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak di acara kami, dan tentunya mudah-mudahan langkah tiang pelengkem kami dari rumah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin. Kemudian selanjutnya dalam sambutan kami mungkin ada yang kurang berkenan, ada yang tidak pas dalam sambutan kami, maka dalam hal ini kami mohon semua itu dimaafkan karena sebagai manusia tidak terlepas dari khilaf dan salah. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Kasta lalu Wing Haris dalam sambutannya menjelaskan tentang apa itu kasta dan apa saja kegiatan yang dilakukannya. Dijelaskan, kasta sesuai namanya merupakan lembaga yang melakukan kajian-kajian, melakukan advokasi, dan juga melakukan kegiatan sosial. Selain itu, mendorong transparansi anggaran. Sebenarnya kita dari kasta mengundang semua tim pemenangan supaya tidak terkesan kasta itu berpihak kepada salah satu calon. Yang saya muliakan para hadirin pada kesempatan ini, dewek tiang atas nama kawan-kawan dari kasta mengucapkan ribuan terima kasih atas keringanan langkah dan bahwa Bapak untuk hadir pada acara kami pada hari ini. Jadi tentu niki merupakan kebahagiaan tersendiri buat kami dari kawan-kawan dan tentunya karena kehadiran Pelunggu Sami pada hari ini tentu kita berharap sesuai dengan tema kita pada pertemuan hari ini adalah kita mempererat silaturahmi dan tiang lupa juga menyampaikan tadi matur tampiasih kepada kawan-kawan dari lembaga Bisa Bersatu namanya dari Mataram kemudian dari Gerakan Peduli Sesama juga. Alhamdulillah berkesempatan kawan-kawan niki hadir dari Mataram dalam rangka bersilaturahmi dengan Pelunggu Sami. Jadi hadirin yang dewek yang hormati, pada kesempatan niki yang sangat berbahagia niki juga sekaligus tiang mewakili kawan-kawan sekadar mempertegas sesungguhnya apa itu lembaga kasta NTB dan juga kiprahnya bagaimana selama ini kita. Jadi tiang mewakili kawan-kawan sekaligus juga selamat datang tiang ucapkan kepada tim pemenangan Pak Subuhun Nuri. Jadi tiang ucapkan selamat tim pemenangan Pak Subuhun Nuri. Jadi jangan terkesan kasta nanti ngundangnya Pak Hayar Abduh saja. Tapi kalau tim pemenangan atau relawan pemenangan Pak Suhaili tidak perlu kita sebut karena sudah ada Pak Wakil Bupati di sini. Dan kawan-kawan dari Praya insya Allah ya. Jadi tidak perlu yang sebutkan. Jadi terima kasih tiang tadi kepada Pak Wakil Bupati adalah representasi dari ucapan terima kasih kasta untuk tim relawan pemenangan Haji Suhaili. Jadi sekali lagi tiang lanjutkan, sesungguhnya kasta niki apa? Jadi kepanjangan akronim sesungguhnya kasta niki kan. Pelungguh Sami bisa
seminar langsung bahwa kasta itu adalah singkatan dari Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran. Jadi sekali namanya niki sesungguhnya merupakan lembaga kajian, jadi pengawasan, advokasi, pendampingan dan kegiatan sosial. Jadi alhamdulillah sesuai dengan nama niki, kasta bergerak sesuai dengan nama. Jadi kita melakukan kajian terutama di anggaran. Jadi Ampura, Pak Wakil Bupati, Dewek Tiang, Lunas Agung Sinampura ketika kemudian kasta banyak bicara soal anggaran niki terutama APBD. Dan Dewek Tiang meyakini pelungguh niki adalah merupakan tipologi pemimpin yang bukan anti kritik. Jadi Tiang meyakini bahwa Kanda Wakil Bupati niki beliau itu lahir dari seorang politisi dan bukan dari yang jargon beliau selalu tidak pernah mengatakan saya tidak lahir dari keluarga seorang raja yang anti kritik. Jadi sesungguhnya Tiang sangat memahami bahwa tipologi pemimpin bupati, wakil bupati Lombok Tengah tidak anti kritik, tapi justru mungkin yang anti kritik adalah bawahan-bawahan beliau dan orang-orang dekat beliau. Tetapi di kasta sekali lagi kita landasan gerakannya adalah kita selalu melandasi bahwa posisi kasta itu di konteks pemerintahan adalah mengambil posisi sebagai oposan tetapi yang konstruktif. Oposan yang konstruktif artinya bahwa kita tidak terikat kaitan struktural personal dengan pemerintahan, baik itu di kabupaten maupun provinsi, tetapi kita adalah mitra sesungguhnya. Sekali lagi, tapi mitra yang kritis. Tidak kemudian ketika mitra kita menyatakan diri sebagai mitra kemudian dikooptasi oleh pemerintahan. Ruslan Turmuzi alias Lan Angke, politisi dari PDI Perjuangan. Jadi warna merah beliau ini melambangkan lurus jalan katanya, tagline-nya beliau ini untuk Lombok Tengah 2021. Nanti bisa berhadapan sama Kanda Fathul Bahri di 2021. Tidak masalah, jadi sesungguhnya kontestasi politik bisa berubah kapan saja tergantung musim, tapi ketika berada di kasta maka kita bersaudara. Jadi tidak ada tim sukses, tim pemenangan ini, pemenangan itu, tapi ketika di kasta kita bicara soal kepentingan rakyat. Jadi sekali lagi Tiang mewakili kawan-kawan karena selama ini mungkin dalam pemikiran dan Ampura penglihatan Pak Bupati, Wakil Bupati, kasta ini kesannya sangat oposan. Tapi sesungguhnya tidak. Tiang meyakini bahwa terutama Kanda Wakil Bupati ini justru bersyukur karena ada kasta yang memberi beliau itu kritik yang konstruktif tentu. Ketika Bupati, Wakil Bupati berjalan dengan tracknya, on the track, saya kira kasta harus objektif mengatakan bahwa itu bagus. Tetapi ketika itu misalnya bukan beliau atau Bupati, Wakil Bupati, tetapi bawahan atau SKPD yang melakukan sesuatu yang menyimpang dari yang harus mereka lakukan, maka kasta yang terdepan untuk mengkoreksi mereka. Dan alhamdulillah itu yang kita lakukan selama ini. Jadi sekali lagi secara kelembagaan kasta tidak berafiliasi secara politik kepada kekuatan-kekuatan politik manapun. Tetapi secara personal, Tiang sampaikan kepada tim pemenangan atau tim relawan Ahyar Abduh dan Subuhun Nuri. Secara personal kawan-kawan di kasta ada di mana-mana. Ada di Subuhun Nuri, ada di Ahyar Abduh, termasuk ada di Suhaili. Jadi tidak masalah. Karena di kasta sesungguhnya lembaga ini boleh ada. Bupati, gubernur boleh berganti kapan saja, tapi lembaga ini harus tetap ada bersama rakyat. Dan itu harapan kita. Dan siapapun yang terpilih nanti tentu adalah pilihan rakyat Nusa Tenggara Barat. Dan kita harus hormati. Kasta sudah menjalin komunikasi dengan banyak kandidat calon gubernur, bukan hanya dari dengan Tuan Guru Ahyar Abduh, dengan Subuhun Nuri dan lain-lain. Tetapi secara kelembagaan kasta tidak berafiliasi kepada salah satu kekuatan yang akan bertarung di pemilihan gubernur tahun depan. Jadi sekali lagi Dewek Tiang mengucapkan terima kasih atas kerauhan bapak-bapak, kawan-kawan gerakan, kawan-kawan pers juga pada kesempatan hari ini. Dan sekali lagi Dewek Tiang atas nama kawan-kawan di kasta, kalau ada tindakan ucapan selama kami melakukan koreksi terhadap kinerja pemerintahan terutama di Lombok Tengah niki,
dewek tiang di harapan Kakanda Wakil Bupati, mohon maaf sebagai pribadi jika kemudian dalam proses penyampaian aspirasi suaranya, karena Ampura yang paling sering demo itu menurut kawan-kawan pers justru adalah kasta ya, Dek Sading. Jadi kasta selalu dituding sebagai salah satu lembaga yang paling sering demo katanya. Dan dalam proses penyampaian demo itu kadang-kadang ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak berkenan dan sebagainya. Saya mewakili kawan-kawan memohon maaf jika itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Tetapi sekali lagi apa yang kami lakukan adalah semata-mata untuk melakukan koreksi yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan yang tentu kita harapkan pro rakyat. Jadi tiang meyakini apa yang ada di pemikiran pemerintahan Lombok Tengah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati adalah sama dengan kami untuk mesejahterakan rakyat. Dan itulah semangat yang akan kita bawa terus sampai seterusnya dalam gerakan ini. Dan pelunggu sami, publik juga bisa menilai sesungguhnya bagaimana gerakan kita tidak pernah melihat klasifikasi atau kualifikasi kasus yang harus kita lakukan pendampingan. Masyarakat terkecil pun mengadu ke kasta dan alhamdulillah kami bantu mereka. Termasuk juga beberapa persoalan yang kita golongkan sebagai persoalan besar sebenarnya, tetapi tidak akan kami sebutkan di sini. Dan intinya bahwa keberadaan kami bukanlah merupakan bagian dari musuh pemerintah, tidak. Kita adalah mitra, sekali lagi, tapi mitra yang kritis dan oposan yang konstruktif. Kenapa tiang matur oposan? Sekali lagi karena secara struktural dan personal kami bukanlah bagian dari lembaga pemerintahan, sehingga kita independen untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Dan alhamdulillah sampai hari ini semangat itu terus terjaga untuk menyuarakan suara rakyat. Dan insya Allah di kasta tidak ada kepentingan politik, karena Ampura dewek tiang tidak berminat untuk menjadi DPR dan untuk menjadi apa namanya apalagi pejabat. Jadi Adinda Ojan ini suka Ampura Pak Wabub, jadi girangan milih pejorak nih Ki Ojan. Jadi sekali lagi dewek tiang atas nama kawan-kawan dari kasta NTB mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan selama kami bersama kawan-kawan bergerak dan melakukan banyak hal untuk melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Setelah pidato yang disampaikan oleh Dewan Pembina Kasta Laluwing Haris, dilanjutkan dengan pidato yang disampaikan Wakil Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri SIP. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyatakan halal bihalal merupakan salah satu strategi Presiden RI Bung Karno untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat yang kini sudah mendunia. Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan sejumlah pesan untuk kasta NTB. Berikut penggalan pidato Wakil Bupati pada sambutannya di acara halal bihalal kasta ini. Orang-orang ini, maka keluarlah istilah halal bihalal, dan halal bihalal ini sudah mendunia sampai di mana-mana. Tentu terima kasih yang tak terhingga bagi kita semua masyarakat Indonesia secara umum, bagaimana Bung Karno menanamkan jiwa itu kepada kita semua dan sampai di tingkat-tingkat kampung, sehingga hari ini dengan tidak mengurangi rasa hormat dewek ada acara di Murtak Tombok halal bihalal, kemudian acara keluarga di Pelung Adang Purbau ya. Di sini halal bihalal keluarga kami tinggalkan dan hadir agak cukup pagi di tempat ini. Nengok kiri, nengok kanan, orang belum hadir, ternyata saya kepagian karena memang undangannya jam 9 yang saya terima, Pak. Mohon maaf ini. Bapak-bapak yang saya hormati, saya banggakan, kalau Tuhan menciptakan pelangi yang penuh dengan keindahan, penuh dengan warna yang luar biasa, maka kasta juga bagian dari pelangi itu. Ada yang membuat, ada yang merencanakan, ada yang mencetak, kemudian pasti ada yang mengontrol. Tidak cukup dengan rekan-rekan yang di DPR saja, tapi ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mengontrol kondisi pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Dan ini penting tentunya, dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan kasta, rekan-rekan yang bergabung di RKK, yang tentunya ini memang
menumbuhkan semangat kita untuk kita berhati-hati dalam segala hal dan segala bidang. Lalu kemudian pembangunan ini kalau kita hitung rata-rata usia kita saat ini usia 50 tahun. Kalau nabi-nabi sebelum nabi kita usianya ada yang 700 tahun, 600 tahun, 500 tahun kalau kita baca kitab. Tapi nabi kita usianya meninggal pada usia 63 tahun. Tentu umat-umatnya tidak akan jauh beda dengan itu. Kalau saja yang hadir pada saat ini usianya 50 tahun rata-rata, kemudian kita mengambil referensi dari usianya Rasulullah yang 63 tahun, maka 63 tahun dikurangi 50 tahun. Kita tinggal hidup 13 tahun lagi. Kalau referensinya dari sana. Apakah kita akan berpikir untuk diri kita semata-mata? Saya pikir itu tidak. Kita harus berpikir pembangunan ini untuk anak cucu kita 10, 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang. Kalau kita bejaga engkau umur, mudah-mudahan panjang umur tentunya, tapi anak-anak kita ini jangan sampai, kalau kita melihat kondisi Nusa Tenggara Barat secara umum 16% angka kemiskinan, ini juga tugas dan tanggung jawab kita untuk menurunkan angka kemiskinan itu supaya anak-anak kita 10, 20, 30, 40, 50 tahun yang akan datang sudah di 04 atau angka kemiskinan sudah sangat menurun. Itu tentu yang menjadi sebuah harapan. Karena itu apa yang dihasilkan di Nusa Tenggara Barat, lebih khusus Lombok Tengah, itu bukan hasilnya Suhaili atau bukan hasilnya Suhaili Fathul, tapi hasil kita semua. Kalau saja Tuhan tidak menggerakkan hati, otak dan pikirannya orang-orang yang di pusat itu, maka kawasan ekonomi khusus itu tidak mungkin akan jatuh di Kabupaten Lombok Tengah. Karena memang ada 3 skala prioritas nasional di bidang pariwisata yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan yang paling sudah siap dan sudah mulai itu di kawasan ekonomi khusus yang ada di Kuta. Tapi bukan hasilnya Suhaili Fathul, tapi hasil kita semua. Perjuangan kita semua, ayun langkah kita bersama, gerak kita bersama, dan doa keluarga Kadang-Jari, Semeton, tetangga jiran, dan keluarga masyarakat Lombok Tengah dan Nusa Tenggara Barat secara umum. Pengolahan air asin menjadi air mineral yang kita minum seperti ini sudah 80% jadi. Berkat doa Pelungum Sami, kebersamaan Pelungum Sami, kalau tidak ada Pelungum kita semua berdoa ayun langkah yang sama, tidak mungkin itu bisa terselesaikan. Nah, performan kota harus dipikirkan untuk generasi-generasi berikutnya. Itulah sebabnya kantor bupati harus dipikirkan. Lalu kemudian dari pusat kota sampai Timur Biau tahun ini akan dibuka menjadi jalur 2. Karena pusat kota sampai Batu Jai sudah, pusat kota sampai Poyong sudah. Tahun ini pusat kota sampai Biau, dan pusat kota ke utara Bareh Julu Aran Jatuh Tobalet Lememparat Pejuru Dilis. Nah, ini juga kita harus saling menghargai, yang tua menghargai yang muda, dan yang muda tentunya menghormati yang tua. Saya yakin tidak mungkin semua orang bisa puas, tidak mungkin semua orang bisa sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Karena itu tahun ini juga dapat kita 85 miliar untuk menghormati jalan-jalan di 12 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah yang menjadikan skala prioritas. Kalau semua itu bergerak sudah selesai, dan insya Allah pergerakan ekonomi masyarakat Lombok Tengah akan semakin meningkat. Nah, kasta wajar kalau demo yang disampaikan oleh pelindung penasehat tadi, karena memang kasta kantor induknya di sini. Dia memonitor kondisi Lombok Tengah secara umum, itu wajar. Tidak mampu 50 DPR akan berkarya untuk mengawas kondisi pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Namun kalau nyumpa-nyumpa saya pikir kita harus kurangi. Kita harus kurangi, yang namanya manusia juga. Saya katakan tidak mungkin semua orang bisa puas. Al-insanu makhlul hata wa nisyan. Tempat salah, tempat khilaf itu di Suhaili Fathul wasilat. Mutiang dik berdua keluarga, dik berdua sahabat. Nah, berbeda penilaian wasilah iya waduh katanya. Dan kalau di tulisan itu keadilan, tegakkan kebenaran, yang namanya iqamatil haq wal adal itu penting bagi seorang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena itu terima kasih pada kasta. Semoga Allah memberikan yang terbaik tentunya untuk Pelungum Sami dan keluarga-keluarga kita semua. Untuk kedepannya keluarga kita tentunya tidak lagi seperti saya misalnya. Nah, seperti itu.
Ada cerita dua orang bertemu di salah satu rumah makan di tempat parkir. Di salah satu rumah makan ada parkirnya. Mereka bercerita tentang kehebatannya, kecerdasannya, kehebatannya, keberhasilannya. Luar biasa, mereka berhasil bisa membeli kapal, mobil dan lain sebagainya. Ternyata dua orang ini samaan sekolah dulu di SD. Dalam cengkramanya mereka bercerita kalau selesai makan itu, kalau bercerita kalau supirnya bodoh sekali. Kabungulan supir kaku semeton. Masa? Anu kena aku supir masih kebungulan aku. Masa? Coba bukti yang nana. Tempuh sopirnya. Nilai kamu siap bos. Mempesogol dompet. Ini uang 100.000. Kamu belikan saya mobil Innova di toko. Siap bos. Aneh iya waruan kebungulan. Tebeng kepeng 100.000 sin lalu beli mobil Innova masih siap. Mau tahun berdait niki jelo minggu. Aneh iya warung kebungulan sopir kak. Aman mana ojak masin bungulan sopir de sopir. Coba buktian nilai kamu. Ini kiri sih. Siap bos. Coba kamu nani cek entu balik arak kata undek aku tu balik. Siap bos. Nani kebungulan. Coba kamu nani cek enjuk balik arak kata undek aku tu balik. Siap bos. Nani iya kebungulan sopir kaku. Sehingga dua supir ini bertemu di tempat parkir sedang geleng-geleng kepala. Ya Allah kebelau kena bos kaku nih. Ya berembi tak ada meton kebelau. Montahon jeluni jelu minggu kemben suruh lalu beli mobil padahal toko-toko sudah nutup. Dia tidak persoalkan uang yang 100.000 itu. Menojak masin belokan bos macam itu. Ya berembi tak ada padahal arah HP le julun kemben dek cek berdiri injuk balik nun itu. Karena itu kasta kami melihat sedang ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa bernegara untuk meningkatkan intelektualitas dan inteligensi masyarakat Lombok Tengah. Terima kasih kepada kasta, semoga Allah memberikan yang terbaik tentunya untuk kasta dan keluarga kita semua. Usai pidato Wakil Bupati Lombok Tengah tadi, beberapa patah kata kemudian disampaikan oleh Ketua Kasta NTB Mohanan Serjana Hukum berikut ini. Beberapa hal yang tidak harus panjang karena ini adalah merupakan acara pertama kami selama kasta terbentuk pada tahun 2016 yang lalu. Tentunya banyak hal-hal yang sudah kami lakukan, perbuat untuk tujuan kami untuk mensejahterakan masyarakat dan ikut sebagai pengontrol kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi maupun kabupaten. Dan itu kami lakukan hanya semata-mata untuk menyembatani apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya yang harus para pemangku kebijakan itu laksanakan untuk masyarakat yang ada di NTB. Tentunya semua yang kami lakukan beberapa tahun ini dan tahun kemarin itu tidak terlepas dari banyak hal yang menyentil, mengkritik, bahkan ada yang merasa tersinggung, bahkan ada yang sampai sempat kami diburu dan sebagainya. Itu adalah merupakan tantangan dan resiko yang harus kami terima. Tapi kami akan tetap melakukan hal tersebut sampai kami tidak bisa bersuara lagi. Itu yang akan kita lakukan kawan-kawan. Dan tentunya apa yang sudah kami lakukan selama ini, di samping kita mengadvokasi, memperjuangkan hak-hak rakyat, kita ada di situ melakukan bakti sosial yang menurut kami tentunya banyak pihak yang merasa tersindir, terpukul, bahkan ada yang merasa malu dan lain sebagainya dan tindakan kami. Sebenarnya itu bukan tujuan sebenarnya. Kami hanya melakukan untuk mengetuk hati, meminta hati, mengetuk hati untuk semua yang berkepentingan dalam hal tersebut. Kami hanya sebagai contoh untuk mereka-mereka yang tidak peduli. Itu saja yang kami fokuskan selama ini. Dan di kesempatan pada hari ini
kami atas nama keluarga besar Kasta NTB dan Tiang pribadi bersama keluarga sebagai Ketua Kasta NTB memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang merasa tersindir maupun tersentil. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan kami. Dan pada hari ini kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua, dan kami akan melakukan hal tersebut, hal ini untuk selanjutnya sampai generasi kami akan wariskan terus. Demikianlah pemirsa, setelah rangkaian sambutan-sambutan dari beberapa tokoh masyarakat tersebut, termasuk pidato Haji Lalu Suprayatno SHMBAMM yang pada acara tersebut juga hadir, barulah acara Halal Bihalal sebagai acara inti digelar. Seluruh hadirin sembari membaca sholawat Nabi, saling bersalam-salaman. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ya Rabbi salli wa sallim alaihi Allahumma salli wa sallim ala ya Rabbi salli wa sallim alaihi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi Allahumma salli wa sallim ala ya Rabbi salli wa sallim alaihi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi Allahumma salli wa sallim ala ya Rabbi salli wa sallim alaihi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Demikian laporan tim TV Talenta untuk berita terkini. Wa ala